Jadi di sini tuh kasusnya kayak ada anak sekolah nih mau gabung sama geng yang hits gitu ya, tapi dia digojok dulu, tapi terus dikibulin, kagak direkrut juga di gengnya, sampai udah babak belur gitu, dia sampai nyewa preman berdarah dingin buat bantuin dia biar menang. Jadinya pokoknya chaos banget, repot ini dramanya, gengs. Hey everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Missus Things. Apa kabar dunia? Anak mana? Jangan mimpi lo bisa duduk sama kita di sini. Hai gengs, selain kasus Tamo yang lagi viral kemarin, itu banyak juga dari kalian yang minta untuk membahas mengenai masalah negara Rusia dan Ukraina yang lagi panas terjadi nih geng. Nah makanya kita bahas deh yuk, mengenai peperangan yang sedang terjadi, tapi versi yang ringan-ringan aja. Abisnya kan perang sendiri udah serem ya, udah bikin pusing, mending kita ini gibahin aja kali sekalian ya. Abis kan kalau kita dengar beritanya itu lagi kayak ngedenger tetangga ribut-ribut tuh di sono. Itu si Gempok Rusia sama ce Ukraina ngapain tuh ribut-ribut tuh? Ya mana ternyata, ternyata background sejarah dari mereka berdua nih itu panjang banget. Berasa kita nih lagi balik lagi ke sekolah gitu belajar sejarah. Gimana ini gue udah jadi kayak Pak Guru belum begini nih? Walaupun mukanya masih imut ya kayak anak SMA ya. Jadi yuk teman-teman semua, kita ala-ala Zoom call pelajaran sejarah yuk hari ini. Kita bahas deh tuh, akarnya bagaimana sih dari dulu nih. Tapi itu coba nih, Heru, kamera kamu jangan di-off-in tuh. Ini lagi juga Romlah. Jangan pura-pura dengerin pada main game ini. Bapak bisa melihat kamu di situ. Badung banget anak sekarang ya kalau lagi nge-zoom. Cia. Nah pokoknya kita tarik mundur dulu nih ke belakang. Dimana di tahun 1922, ceritanya Rusia, Ukraina, dan beberapa negara Eropa Timur itu semuanya tuh masih berada di dalam satu kesatuan yang disebut Uni Soviet. Hingga akhirnya terjadilah tuh Perang Dunia Kedua di tahun 1939 hingga 1945. Nah, Uni Soviet kala itu sama yang namanya Amerika nih CS-an. Mereka merger deh tuh temenan buat ngancurin blok poros di sana yang terdiri dari negara Jerman, Jepang, sama Italia. Yang hasilnya udah pasti dimenangin sama si geng Uni Soviet dan Amerika ini. Tapi walaupun Uni Soviet dan Amerika itu jatuhnya konteksnya statusnya temenan ya, tapi mereka ini suka ngomongin tuh di belakang. Kalau anak sekarang mah bilangnya temen toksik. Kalau diibaratin lagi gibahnya, menurut Amerika nih ngomongin si Uni Soviet, itu bilangnya, Uni Soviet mah cupu, kolot banget dia. Sifatnya mana jadul, paham komunisnya tuh kagak asik udah. Heran banget gua. Nah sementara itu, kalau menurut Uni Soviet nih ngomongin si Amerika, itu bilangnya, si Amerika mah bosi banget, ngatur mulu kerjanya. Berasa ketua pramuka kali Mana sok keren banget, petantang-petenteng begitu. Gedek banget gua liatnya, tau nggak? Itu tuh dia ambi banget buat jadi pemimpin dunia. Nah, karena dasarnya berarti ya, mereka berdua nih paham sama sifatnya udah beda begitu ya, bertentangan. Akhirnya mereka perang dingin deh tuh berdua. Tapi di sini perang dinginnya masih bisa dibilang dalam bentuk yang sportif ya. Karena jatuhnya lebih kayak kesaingan teknologi, macam kayak buat senjata nuklir yang dahsyat gitu, pakai dana yang fantastis. Terus keren-kerenan nih, melakukan penemuan ilmiah dan industri, sampai saingan bikin pesawat luar angkasa. Sampai dua-duanya sebenarnya juga ambisius tuh, mau ngirim manusia ke bulan. Lagi-lagi kalau sekarang nih, ibarat kata ada dua anak nih berantem padahal tadinya bestie, paling saingannya apa sih? Bagus-bagusan foto di feed Instagram gitu kan, tajir-tajiran pamer punya pacar, saingan tes CPNS. Lah yang begitu-begitu geng, pokoknya mau jadi yang terhebat. Nah perang dingin ini juga bikin mereka berdua nih jadi sosokan baik ke negara-negara lain biar dapat simpati, biar punya backingan juga, dan biar backingannya itu juga terikat. Pada tahun 1949, Amerika membuat gengnya sendiri tuh yang dinamain NATO atau North Atlantic Treaty Organization, di mana terdiri dari Amerika dan beberapa bagian Eropa Barat yang tujuan utamanya adalah membentuk perkumpulan militer biar Uni Soviet tuh nggak berani macam-macam sama mereka. Ya bisa dibilang ini kayak geng tongkrongan yang hits gitu. Pada sungkan negara-negara lainnya kalau lewat kayak permisi bang. Tapi jadinya geng NATO ini bisa juga dibilang sebagai cikal bakal kompor buat manas-manasin Rusia sama Ukraina biar mereka perang gengs. Nanti kalian bakal tahu alasannya kenapa. Pokoknya singkat cerita nih, perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet itu akhirnya berakhir dengan sendirinya aja gitu. Karena memang bubarnya internet dari Uni Soviet pada tahun 1991 karena permasalahan ekonomi. Yang kemudian Uni Soviet itu pecah menjadi beberapa bagian, yaitu ada Rusia, Ukraina, Armenia, Lithuania, Estonia, dan lain-lain. Soalnya banyak banget, capek kita ngomongnya. Nah, pokoknya setelah Ukraina itu memerdekakan negaranya keluar dari Uni Soviet ya, pada tanggal 24 Agustus 1991, bisa dibilangnya hubungan antara Ukraina dan Rusia itu ya baik-baik aja kok. Kan mereka sama-sama pecah dari Uni Soviet. Jadi istilahnya senasib sepenanggungan. Malahan, waktu tanggal 14 Februari 1992, pas lagi Valentine atau 14 Februari, ibarat kata biasa orang dinner romantisnya. Mereka juga mulai mendirikan hubungan diplomatik yang berujung pada kesepakatan perjanjian persahabatan
kerjasama dan kemitraan yang, aduh kan jadinya so sweet mereka berdua nih ya. Dengan adanya perjanjian itu, Rusia ini tuh jadinya boleh naruh kapalnya dia di pelabuhan Crimea di Ukraina ya, yang terkenal memang strategis. Asalkan ya Rusianya bayar sewanya. Jadi di sini istilahnya mereka berdua nih sama-sama butuh lah. Rusia ini butuh lapak buat naruh kapalnya, Ukraina ini juga butuh duit. Kagak ada masalah, sama-sama menguntungkan. Nah, selama beberapa tahun, semua itu berjalan juga adem ayem. Sampai di tahun 2004, terjadi sebuah pergolakan di dalam negeri di Ukraina sendiri, gengs. Di mana waktu itu ada demo tuh besar-besaran dari para warganya nih, buat minta presiden yang kala itu, bernama Leonid Kuchma, buat diganti aja lah. Pokoknya ini presiden mau dilengserin karena katanya kebanyakan korupsi. Ya udah bener, akhirnya presidennya dilengserin tuh. Dan digantikan oleh Viktor Yushchenko. Nah, tapi kontroversinya belum selesai di situ aja, gengs. Karena presiden Viktor ini semacam orang yang lebih pro ke negara barat. Di mana dia pengennya tuh Ukraina gabung sama geng NATO dan Uni Eropa juga. Di mana Uni Eropa ini itu bisa dibilang juga pro barat lah. Cuma ternyata dari segi NATO dan Uni Eropa juga ya, mereka ini semacam apa ya, PHP ke Ukraina. Semacam ada geng eksis di sekolah, terus ada anak lain yang mau gabung. Nah, nih anak nih digojlok dulu nih, kayak bentar ya, kita seleksi dulu lu. Ini gue harus rembukan sama anggota lainnya. Nanti kalau udah pada oke, lo boleh deh nongkrong sama kita di mari. Nah, tapi buat Rusia, tentunya itu menjadi sebuah ancaman dong. Dan jadinya juga Rusia bete lah sama Ukraina. Rusia ini nganggapnya kan, Lalu kan temen gua, kita juga udah ada hubungan diplomatik lo kerjasama. Tega lu ya. Gua pikir selama ini hubungan kita spesial. Lu tahu kan, NATO musuh gua. Tapi kenapa? Kenapa lo mau deket sama dia? Kenapa? Tenang, aku bisa jelasin. Stop, aku nggak butuh penjelasan kamu. Mulai sekarang kita perang. ya wajar aja ya kalau Rusia begitu. Soalnya dari segi geografis nih, itu memang bisa berdampak banget buat Rusia sendiri. Karena Ukraina sama Rusia itu dempetan daratannya, gengs. Dan mereka tuh nggak ada kayak semacam apa ya, pembatas tembok gitu, atau apalah nggak ada. Jadi bener-bener los padang rumput aja gitu. Nah, kalau bener nih Ukraina nanti bisa gabung sama NATO, terus tiba-tiba nyerang Rusia, kan itu semacamnya nggak acik dong. Rusianya bisa langsung diserbu dengan gampang gitu, los. Udah tahu NATO kan musuh bebuyutannya Rusia. Tapi di tahun 2010 nih, Presiden Ukraina ceritanya diganti lagi tuh. Dari tadi tuh Presiden Viktor. Kalau yang pertama tadi kan Viktor Yushchenko namanya. Nah, penggantinya ini tuh Viktor Yanukovych. Tapi presiden kali ini tuh lebih parah, gengs. Karena pelin-pelan banget. Ala-ala cewek yang bingung nih. Aduh, edakan makan seblak apa bakso aci ya? Terus lama gitu milihnya. Jadi awalnya nih, dia itu pro-Rusia. Terus tau-tau, nggak jadi ah. Pro Barat aja. Bentar. Balik lagi deh pro Rusia. Nah, hal itu yang membuat masyarakat Ukraina ini jadi gemes. Dan pada bikin demo besar-besaran. Selama berminggu-minggu. Sampai banyak ratusan orang yang tewas karenanya, gengs. Akhirnya di Februari 2014, Presiden Yanukovych tadi, yang pelin-pelan dan bikin emosi dah tuh, dilengserkan sama partainya sendiri. Dan dia akhirnya melarikan dirinya ke Rusia. Ya namun, lengsernya Yanukovych ini tuh membuat Ukraina menjadi dua kubu, gengs. Yang satu kubu pro Rusia dan yang satu kubu Ukraina. Maksudnya gini, kubu pro Rusia ini minta bantuan deh tuh ke negara Rusia untuk bisa ngurusin politik di dalam negeri Ukraina sendiri nih. Karena masyarakatnya tuh banyak yang menilai selama ini politik Ukraina tuh kacau banget. Gak ada yang becus gitu ngurusnya. Bantuinlah Rusia nih biar kita bagus juga. Dan hal itu tentunya direspon baik dong sama Rusia dengan mengirimkan pasukan khususnya ke daerah Crimea yang letaknya di daerah pelabuhan yang tadi emang disewa sama Rusia tuh buat naruh kapal. Sekalian buat ngamanin negara Ukraina karena saat itu kan lagi goyang banget pemerintahannya. Pokoknya di tahun 2014 itu bisa dibilang tahun yang ribuh pisan buat Ukraina dan jadi krisis internasional juga. Kalau kalian ingat pernah ada pesawat komersial Malaysian Airlines yang pernah jatuh tuh gegara ditembak di Ukraina. Ya udah emang itu terjadinya di tahun 2014 ini. Sampai beberapa penerbangan itu juga memilih buat muter jalur aja lah, biarin aja lebih jauh daripada harus lewat daerah konflik. Ngeri. Kapal-kapal kargo juga milihnya, udahlah melipir aja, mending gak usah lewat situ. Hingga di bulan Maret 2014-nya, Presiden Rusia Vladimir Putin itu akhirnya resmi mengambil paksa daerah Crimea tadi untuk menjadi bagian dari negara Rusia. Sebulan kemudian, di bulan Aprilnya, pemberontakan dari yang pro-Rusia itu makin gencar. Pas tahu tadi ini daerah Crimea udah diambil, dua daerah lainnya di Ukraina, yaitu Donetsk dan Luhansk, itu mereka berdua juga bilang kayak, kita juga ikutan dong. Jadi mereka juga mau ikutan cabut dari Ukraina maksudnya. Dan tanpa paksaan, jadi emang mereka yang mau. Ya pasti lagi-lagi itu disambut hangat ya. Dengan tangan terbuka sama Rusia. Silakan. Yang mana akhirnya Rusia ini mengakui kemerdekaan dari dua daerah itu. Yang akhirnya sekarang menjadi negara terpisah. Membentuk negara mereka sendiri. Bernama Donetsk People Republic sama Luhansk People Republic. Yang keduanya juga pastinya pro-Rusia ya. Ya udah itu, life must go on. Walaupun jatuhnya ini udah ditinggal sama beberapa daerahnya ya. Yang secara geografis, pastinya Ukraina ini terlihatnya jadi makin mengecil. Cuman ya udah deh, tetap aja jalanin pemerintahannya. Walaupun bisa dibilang saat itu masih kayak panas banget ya. Cuman hingga akhirnya di tahun 2017 akhirnya pecah telur, geng. Soalnya Ukraina nih berhasil menjalin kerjasama dengan Uni Eropa. Di mana perjanjian itu membuka pasar bebas dari barang dan jasa, termasuk perjalanan bebas visa ke wilayah Uni Eropa bagi rakyat Ukraina. Lanjut di
tahun 2019, Ukraina ini akhirnya punya presiden baru lagi bernama Volodymyr Zelensky, yang kali ini cukup kontroversi. Karena biasanya kalau presiden itu backgroundnya apa ya, militer atau orang partai yang kayak gitu-gitu kan. Nah, kalau yang kali ini itu backgroundnya adalah artis komedian. Jadi cukup nyentek dan membingungkan. Ditambah ternyata Presiden Volodymyr ini itu tipe-tipe orang yang lagi-lagi nih pro-nya ke barat. Nah, kalau dipikir-pikir ditarik ke yang kemarin-kemarin tuh, Ukraina berarti emang riuh ya negaranya ya. Presidennya kagak ada yang satu visi misi dalam membangun negaranya gitu, beda-beda semua. Yang awalnya pro Rusia, terus ganti lagi 2005 pro-nya ke barat. Di tahun 2010 pro-nya ke Rusia lagi. 2014 pro ke barat tapi ada konflik. Terus 2019 makin pro lagi deh tuh ke barat. Ya udah sampai Januari 2021, Presiden Volodymyr ini itu meminta Presiden Amerika Joe Biden untuk mengizinkan Ukraina bergabung dengan NATO. Istilahnya nagih omongan yang beberapa dekade lalu tuh kan katanya mau ditanyain boleh nggak gue gabung. Sekarang gimana nih jawabannya? Nah, di sisi lain, Rusia yang merasa terancam kalau beneran sampai Ukraina akhirnya dimasukin ke NATO, itu mulai deh tuh mengerahkan pasukan bersenjatanya ke dekat perbatasan Ukraina. Rusia ini tuh masuk dari utara lewat Belarusia, terus kalau dari timur tuh lewat Donetsk sama lewat Lusang, dan dari selatan lewatnya Crimea. Jadi wilayah-wilayah yang dimasuki sama Rusia, itu wilayah-wilayah yang emang kemarin pada pro-Rusia semua emang ya. Jadi udah deh dikepung Ukraina. Terus di Desember 2001, Rusia ini tuh mengajukan semacam tuntutan keamanan, di mana Rusia ini minta ke NATO untuk tidak memperluas wilayahnya sampai ke Eropa Timur. Nah, di situ NATO juga harus narik pasukannya di sana. Karena kalau nggak diturutin, Rusia bakal nyerang Ukraina yang emang udah dikepung. Kayak gua serang nih sekarang nih, negara yang mau jadi geng lu nih, gua serang nih. Tapi sebenarnya hal itu juga bisa menjadi semacam apa ya, pembuktian kalau bener nggak nih NATO peduli sama Ukraina. Nah, bulan besokannya di Januari 2002, NATO ini malah ngirim bantuan berupa persenjataan untuk si Ukraina. Sekalipun sebenarnya Ukraina ini belum resmi kan masuk gengnya NATO. Jadi judulnya malah kayak semacam dikompor-komporin, gengs. Disuruh perang itu Ukraina, tapi tetap kagak dimasukin jadi anggotanya. Dan berhubung belum jadi anggota, jadinya NATO ini bilang nggak bisa terjun bantu langsung, maaf ya. Cuman bisa ngasih bantuan senjata aja nih lu pakai. Nyoh, lu perang sendiri ya tuh. Kita ini doain aja dari jauh. Yang bener aja, gengs. Di tanggal 24 Februari 2002, turunlah tuh pasukan Rusia ke wilayah-wilayah yang memang ingin bebas dari Ukraina. Nah, di sisi lain sebenarnya Ukraina ini itu ya hanya ingin mempertahankan wilayahnya aja juga sih, biar nggak makin mencar-mencar lagi, makin nggak banyak yang keluar. Kan dia udah makin mengecil tuh. Ya tapi di sisi lain sebenarnya wilayah-wilayah itulah yang pengen keluar. Maksudnya bukan semata-mata direbut sama Rusia juga ya. Dan dalam pidatonya, Vladimir Putin tuh bilang kalau jangan ada deh yang coba-coba menghentikan atau mengancam Rusia untuk melakukan invasi ke Ukraina. Karena kalau berani-berani ikut campur, maka kalian akan menghadapi konsekuensi yang nggak akan pernah kalian sangka-sangka sepanjang sejarah. TBL nggak tuh? Takut banget loh. Dari situ Rusia lanjut tuh, mulai nyerang pakai rudal sampai ke pusat kota-kota besar, termasuk ibu kota Ukraina tuh di Kiev. Ya udah dari situ Ukraina itu juga mengumumkan sedang berada di kondisi darurat nasional sampai 30 hari ke depan, atau sampai berarti ya 24 Maret ya. Sekarang ini tanggal berapa nih? Belum sampai 24 Maret kan ya. Dan atas serangan ini bisa dibilang Ukraina udah sangat babak belur, geng. Sampai-sampai Ukraina juga harus mengharuskan semua warga laki-laki mereka itu ikut wajib militer ya buat bela negara, sampai juga parahnya minta bantuan ke Batalion Azov. Jadi Batalion Azov ini bisa dibilang apa ya, ormas bersenjata yang memang didanai oleh seorang miliarder yang kaya raya. Nah, masalahnya adalah ormas Azov ini tuh dikenal radikal dan rasis banget sama orang-orang beretnis Rusia yang tinggal di Ukraina. Walaupun negara Rusia sama Ukraina itu deketan, tapi ras mereka tuh emang agak beda. Ya bedanya juga beda-beda tipis sih. Jadi orang-orang ini kelihatan nih etnisnya Rusia, yang padahal nggak tahu apa-apa ya, orang mereka rakyat biasa itu pada ditangkap-tangkepin dan disiksa sama Batalion Azov ini. Soalnya Aji mumpung juga kan, mumpung lagi berkuasa dia, nggak mungkin ada yang polisi atau hukum yang memberatkannya. Bahkan kabarnya orang-orang yang mereka tangkap-tangkepin ini itu dikumpulkan di satu gedung dan dibakar hidup-hidup coba. Nah, hal itulah yang membuat Vladimir Putin jadinya murka karena ngerasa nih Ukraina kok udah mulai kelewatan batas ya, tidak menghargai nyawa manusia. Walaupun ini jatuhnya perang, tapi kalau misalkan yang disiksa itu adalah militer Rusia mah wajar yang namanya perang. Tapi kalau sampai warga sipil yang disiksa hanya karena mereka ini beretnis Rusia, yang padahal secara sah itu juga kependudukannya udah sebenarnya penduduk Ukraina, cuman etnisnya aja dari Rusia karena mungkin bapaknya nikah apa siapa gitu, kena imbas juga. Ya pokoknya sampai saat ini perang dari dua negara ini tuh masih belum selesai ya. Walaupun terakhir tuh beritanya ada gencatan senjata dari Rusia, tapi itu semacam kayak diibaratkan istirahat bentar kali ya, bukannya udah berkelar. Dan sebagai langkah lebih lanjut, Presiden Ukraina ini itu ceritanya minta tolong nih sama negara-negara barat untuk bisa memberlakukan zona larangan terbang bagi pesawat-pesawat Rusia ke daerah mereka. Jadi maksudnya, oke lah lu semua kagak bantuin
bantuin gue perang. Nggak kirim pasukan doang, cuma ngirimnya senjata. Tapi paling enggak, lo bisa lah bikin kebijakan dalam negeri kalian sendiri supaya Rusia nih nggak boleh lewat ke negara lo buat mengacaukan perekonomian negara mereka. Tapi dengan sangat membagongkan, hal itu ternyata ditolak sama negara-negara barat, termasuk Amerika sendiri loh, yang malah bilang nggak mau terseret dengan konflik Ukraina dan Rusia. Ya padahal NATO sendiri tadi yang ngirimin senjata ya. Barulah dari situ Ukraina menyadari kalau selama ini dia dikomporin dan jadinya harus berjuang sendirian. Semacam kayak kena deh. Bener-bener kan ceritanya kayak ada anak baru nih di sekolahan mau masuk geng eksis, terus digojlok dulu sampai udah babak belur, ujung-ujungnya ditinggal ambil diketawain. Drama banget nggak sih, gengs? Dan FYI, Ukraina sendiri katanya sempat minta juga kok dukungan ke Indonesia melalui duta besar yang ada di sana. Ya intinya Indonesia juga nggak mau berpihak sih sama Rusia ataupun Ukraina. Cuma bisa bilang harap bersabar ya, ini ujian. Semoga pihak yang berkonflik bisa menemukan jalan damai. Ya lagian dari awal kan Indonesia juga nggak ada sangkut pautnya ya. Secara langsung gitu maksudnya benang merahnya dari permusuhan mereka berdua. Kalau ditarik-tarik begitu ya ogah lah. Ngapain kita ikut-ikutan perang? Secara warga plus 62 kan peace, love, and gaul. Ya walaupun sekali suka juga sama keributan tuh di sosial media. Tapi Ukraina sampai sekarang pun tetap berkata tidak akan mundur. Namun mereka akan selalu terbuka untuk melakukan pertemuan dengan pihak Rusia untuk menemukan jalan tengah. Sementara kalau dari pihak Rusia, itu ya nggak gubris perkataan Ukraina itu. Karena jelas permintaan Rusia ini ada 4. Yang mana kalau 4-4 yang nggak bisa dikabulin, agak usah dia lu sok-sok ngajak berunding. Poin yang pertama, Rusia minta Ukraina tarik mundur seluruh pasukan militernya. Lalu yang kedua, Ukraina harus tetap netral, nggak boleh berpihak apalagi ke NATO. Lalu yang ketiga, Ukraina harus mengakui Donetsk dan Luhansk sebagai negara yang telah merdeka. Dan yang terakhir, yang keempat, mengakui Crimea sebagai bagian dari Rusia. Pokoknya kalau Ukraina mau nurutin 4 permintaan Rusia itu, otomatis perang akan selesai, beb. Dan sampai saat ini, udah lebih dari 500.000 orang yang berhasil diungsikan dari Ukraina. Dan warga Indonesia yang tinggal di sana juga, itu katanya udah banyak yang aman dan bisa keluar dari wilayah konflik tadi. Ya pokoknya mudah-mudahan cepat ketemu titik terangnya, jalan tengahnya bagaimana lah. Pusing juga kita soalnya kalau denger ribut-ribut mulu begitu ya. Engang. So, itu tadi pembahasan tentang sejarah dan cikal bakal peperangan antara Rusia dan Ukraina. Ya, gue sebenarnya mau mencoba nih menceritakan permasalahannya dengan yang senetral mungkin ya. Jadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun kayak terkesan lebih condong kemana begitu. Nggak ada maksud. Ya, karena memang kalau cerita dari berita-beritanya tuh begitu ngomongnya. Kalau ada hal yang salah bisa langsung kalian komen aja di bawah. Ya, intinya mah buat kita di Indonesia, berharapnya ya adem ayem aja udah. Pokoknya buat kalian yang ngikutin banget beritanya dan ngerasa ada poin-poin penting yang belum disebutkan ataupun salah penyampaian, itu tambahin aja pokoknya lewat kolom komen. Nah, pokoknya nanti kalau kalian tertarik buat gue membahas lebih lanjut mengenai ini kayak macem-macem konspirasi peperangannya, terus ada para tentara yang aneh-aneh tuh kelakuannya selama perang, boleh langsung komen juga di bawah ya. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa untuk klik subscribe. Buat yang belum, kalau udah mah terima kasih banyak. Boleh minta like ya juga, dan sampai jumpa di kasus Setting selanjutnya. Assalamualaikum